Oke teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi tentang pengertian dan jenis-jenis tes. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Nah, pengertian dari tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, tes itu juga adalah kumpulan dari butir-butir soal yang disusun secara sistematis. Ini adalah pengertian dari tes. Kita lanjut. Nah, secara umum tes itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tes unjuk kerja atau yang sering disebut performance test. Yang kedua adalah tes lisan atau sering kita sebut sebagai oral test. Dan yang ketiga adalah tes tertulis. Biasanya kita sebut sebagai written test. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Apa sih pengertian dari masing-masing tes ini? Yang pertama adalah tes unjuk kerja. Tes unjuk kerja adalah tes dalam bentuk tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Misalnya, tes keterampilan dalam mengoperasikan alat atau peralatan seperti komputer, peralatan produk teknologi, memperagakan gerakan dan kegiatan belajar lainnya yang sejenis. Nah, teman-teman semua, tes unjuk kerja ini sebenarnya sama juga dengan tes praktik ya, di mana tes praktik ini biasanya lebih mengukur pada ranah psikomotorik siswa atau keterampilan siswa. Nah, kegiatan praktik itu biasanya salah satu kegiatan yang maksudnya pembelajaran yang setidaknya bisa membuat siswa lebih rileks ya, mengurangi kejenuhan siswa belajar di dalam kelas. Nah, namun kegiatan praktik dan juga tes praktik itu biasanya akan mengalami kendala jika media-media yang seharusnya digunakan dalam praktik itu tidak tersedia di sekolah ataupun bisa jadi karena media-medianya sudah rusak. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah tes lisan atau sering disebut oral test, yaitu tes yang dilaksanakan secara lisan. Soal atau pertanyaannya diberikan secara lisan dan jawabannya diberikan juga dinyatakan secara lisan. Nah, contoh kalau guru bertanya langsung kepada siswa ya, kemudian siswa juga langsung merespon menjawab pertanyaan dari guru. Nah, ini adalah contoh dari tes lisan atau oral test. Berikutnya adalah tes tertulis yang sering disebut written test. Tes tertulis adalah tes yang dilaksanakan secara tertulis. Pertanyaan atau soal dinyatakan secara tertulis dan jawaban yang diberikan oleh peserta tes juga dinyatakan secara tertulis. Nah, ini semuanya tertulis ya, baik soal maupun jawaban. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa sih jenis-jenis atau eh, contoh-contoh dari tes tertulis itu sendiri. Baik, secara umum tes tertulis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tes uraian. Yang kedua adalah tes objektif. Tes uraian adalah tes yang jawabannya tidak disediakan pada lembar soal, tetapi harus diungkapkan atau diberikan sendiri oleh peserta tes. Pengungkapan jawaban oleh peserta tes sangat bervariasi dilihat dari sisi gaya bahasa dan keluasan lingkup jawaban. Nah, tes uraian ini juga dibagi menjadi dua, tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Nah, teman-teman semua, kalau tes uraian bebas ini siswa atau peserta tes itu dia lebih bebas ya dalam menjawab soal yang diberikan ya, dengan bahasanya sendiri, dengan kemampuan berpikirnya, dengan pengetahuannya sendiri. Nah, dia bebas mengungkapkan ya. Sementara kalau tes uraian bebas, nah biasanya peserta tes itu akan dibatasi pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Berikutnya adalah tes objektif.
Nah, tes objektif adalah tes yang jawabannya disediakan oleh pembuat soal. Di sini guru ya. Peserta tes hanya memilih jawaban yang benar dengan cara memberikan tanda silang, tanda centang, atau lingkaran. Nah, kita kupas lagi tentang jenis-jenis tes objektif ya. Nah, ada 4 jenis-jenis tes objektif itu. Yang pertama adalah tes menyajikan atau supply test. Tes menyajikan adalah tes yang pertanyaan atau soalnya disusun sedemikian rupa dengan maksud agar peserta memberikan jawaban cukup dengan satu atau dua kata saja. Ini adalah tes menyajikan ya. Jadi guru memberikan pertanyaan berupa kalimat, nanti siswa hanya menjawab dengan satu atau dua kata saja ya, yang merupakan jawaban yang benar. Berikutnya adalah tes bentuk pilihan atau selection test. Adalah tes yang formatnya disusun sedemikian rupa yang mengharuskan peserta tes menjawab dengan cara memilih alternatif jawaban yang disediakan dengan memberikan tanda sesuai petunjuk. Tes bentuk pilihan ini dapat disusun dalam bentuk benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. Nah, pada tes bentuk pilihan ini, intinya dalam tes itu guru sudah menyediakan jawaban ya. Jadi ada dari beberapa pilihan, ada jawaban yang pasti ya, jawaban yang tepat. Nah, yang lainnya itu biasanya bersifat distraktor atau pengecoh. Nah, kalau pada pilihan ganda ya. Nah, tadi saya sudah disebutkan contoh-contohnya adalah seperti benar salah, menjodohkan. Nah, pilihan ganda itu adalah bentuk dari tes bentuk pilihan. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah tes analogi. Tes analogi adalah jenis tes bentuk objektif yang disusun sedemikian rupa di mana dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan, peserta tes diminta memilih bentuk yang sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Nah, tes analogi ini seperti contohnya adalah silogisme ya. Biasanya seperti ini. Nah, ibu pergi ke pasar. Jika ibu pergi ke pasar, maka ibu membeli sayur. Jika ibu membeli sayur, maka dia juga membeli daging. Terus kesimpulannya adalah, jika ibu pergi ke pasar, maka ia membeli daging. Nah, biasanya tes-tes yang seperti itu ya, jawabannya disesuaikan, harus ada korelasinya dengan pernyataan atau pertanyaan sebelumnya. Yang berikutnya adalah tes menyusun kembali. Nah, tes menyusun kembali adalah jenis tes objektif yang disusun sedemikian rupa sehingga format pernyataan atau pertanyaan tersusun dalam kalimat yang tidak teratur. Dalam tes jenis ini, peserta tes diminta untuk menyusun kembali rangkaian kalimat yang tidak teratur menjadi urutan pengertian atau proses yang benar. Nah, tes menyusun kembali ini biasanya contoh-contohnya adalah kalau guru memberikan satu kalimat acak, nanti siswa diminta menyusun kalimat itu ya menjadi sebuah kalimat yang benar. Atau juga prosedur ya, biasanya ada prosedur-prosedur untuk melakukan sesuatu. Nah, guru susun secara acak atau guru letakkan secara acak, nanti kemudian siswa menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah prosedur yang tepat untuk melakukan sesuatu. Itu adalah tes menyusun kembali. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang pengertian dan jenis-jenis tes. Pada video selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari masing-masing tes uraian dan tes objektif ya. Teman-teman semua silahkan teman-teman like, subscribe, dan komen. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan juga teman-teman bisa share kepada teman-teman yang lain sehingga semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Bye bye.